Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimanarakumullah, puji syukur dari Allah SWT. Siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelumnya mohon maaf untuk ibu-ibu bisa maju ke depan biar bisa mersani slide-nya. Ibu-ibu bisa maju ke depan ya. Untuk bapak-bapak mending merapat sini. Untuk yang guru SDIT, mana ya guru SDIT? Baru lomba ya? Guru SDIT? Cek. Untuk yang TKIT yang Boyolali sudah ada? Sudah hadir? Untuk TKIT yang Sawit sudah hadir? Darut Taqwa? Pak Aryo. Ya. Jadi latar belakang kenapa kita mengadakan kajian ini, Bapak Ibu semua, kita tahu di sana kita dapati ada orang yang bekerja dengan gaji yang tinggi, tapi ternyata kinerjanya tidak bagus. Tapi di sisi yang lain ada orang yang gajinya kecil, yang kinerjanya juga tidak bagus. Tapi ada juga yang kinerjanya bagus. Jadi sebetulnya masalahnya itu di mana? Sementara kalau kita lihat dulu perjuangan para sahabat itu luar biasa. Ya, mereka tidak memikirkan apa yang dia peroleh di dunia. Tapi yang dia pikirkan adalah apa yang besok di akhirat. Maka mereka berdakwah ke sana ke sini dengan biaya sendiri. Tapi tentunya tidak bisa disepadankan. Ya, kita juga butuh makan dan sebagainya. Buat para sahabat mereka sudah cukup. Nah, hal apa yang menjadikan itu semua? Di sana ada orang yang gajinya tinggi, akan tetapi kinerjanya nol, bahkan jadi beban untuk institusinya. Ada juga yang ya gajinya pas-pasan, tapi masya Allah kinerjanya luar biasa. Nah, ini masalahnya di mana? Insya Allah akan dikupas hari ini bersama Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Fauzan Abdullah. Titel beliau 3. ST, ini yang kelihatan, ST, Sarjana Teknik. Beliau dulu lulusan Teknik Kimia UGM, tidak tanggung-tanggung. Yang kedua LC, LC-nya itu LC Madinah. Jadi saya kemarin menyayangkan, wah ini kalau cuma untuk guru-guru kok kayaknya man-man ya, gitu ya. Kemudian MA juga nggak tanggung-tanggung, Madinah. Jadi ST, LC, MA itu luar biasa, dan beliau sekarang menjadi mudir pesantren Madinatul Quran yang luar biasa. Di sana luasnya sekitar 40 hektar. Jadi perlu manajemen SDM yang luar biasa, perlu manajemen sarpras yang luar biasa. Maka di sini akan disampaikan bagaimana menjadi pegawai yang berdedikasi. Tentunya dedikasi akhirat seperti apa. Kiranya demikian mukadimah dari saya. Falyatafaddal maskuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ini apa? Pelatihan bukan, kajian juga nggak jelas. Jadi mungkin biasanya membahas kitab ya, membahas apa namanya hukum-hukum tertentu ya. Namun kita sekarang membahas tentang masalah bekerja. Kalau kita cermati sebenarnya mayoritas dari hidup kita, dari jam-jam kita isinya apa? Mayoritas waktu kita apa isinya?
Hah? Bekerja, betul nggak? Tapi kita tidak atau jarang membahas masalah ini. Ya, kita membahas masalah yang mungkin menjelimet, betul, itu juga perlu. Hukum tentang riba perlu, ya. Berbagai macam hukum, khilaf para ulama tentang masalah tertentu, gitu ya. Kita bahas berjam-jam, ya. Itu juga penting. Tapi dalam kehidupan kita, ya, mungkin di sini jarang yang, insya Allah bermuamalah riba, jarang, bahkan nggak ada, ya. Nggak ada kan? Yang mohon maaf, rentenir di sini insya Allah nggak ada. Kalau ada mudah-mudahan segera taubat. Ya. Atau dalam muamalah kita jual beli biasa, ya, utang piutang biasa dan lain sebagainya. Tapi di dalam bekerja ini adalah setiap detik waktu kita, setiap jam waktu kita, ya. Maka kita perlu sebenarnya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehidupan kita secara umum. Kenapa? Kita semua sudah tahu bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hafal kita, ya. Hidup kita adalah untuk beribadah. Wah, keren narasinya, betul nggak? Ya. Tapi terkadang kita tidak merasa bahwasanya tatkala kita bekerja itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jarang. Misalnya kita bekerja mau sebagai tukang parkir, mau kerja sebagai karyawan, ya, OB, staf administrasi, ya. Mungkin rata-rata di sini punya status sebagai bekerja, ya. Mungkin juga sebagian statusnya adalah mempekerjakan. Pada hakikatnya dia juga sedang bekerja untuk orang lain. Orang yang punya sekolah pada hakikatnya dia sedang bekerja untuk siapa? Untuk siapa? Hah? Untuk wali muridnya, ya. Tukang bakso pada hakikatnya dia bekerja untuk siapa? Untuk konsumennya, betul nggak? Semua kita semuanya adalah bekerja, ya. Oleh karena itu, ikhwafidin azani Allah wa yakum, saya ingin menanamkan satu mindset di dalam pikiran kita semua, bahwasanya bekerja yang halal itu adalah jihad, ya. Bekerja yang halal itu adalah jihad. Oleh karena itu, kenapa kita bermalas-malasan di dalam bekerja? Kenapa kita tidak berdedikasi di dalam bekerja? Kalau kita tahu bahwasanya yang kita lakukan pada hakikatnya adalah jihad fisabilillah, ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, Allah taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, maka niscaya, di sini kalimat fasayarallah, Allah akan melihat, artinya Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Wa rasuluhu, para sahabat pada saat itu Rasulullah juga akan melihat pekerjaan kalian. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bekerja dengan semangat, bekerja dengan serius, orang juga akan menilai, orang akan memandang, orang akan melihat, orang akan memberikan balasan, ya. Orang tatkala seorang OB yang dia tugasnya membersihkan, ya, membersihkan ruangan, membersihkan teras dan lain sebagainya, tatkala dia punya niat, punya sikap, punya mental, yang saya kerjakan ini karena Allah, saya harus sungguh-sungguh, ya. Saya senang tatkala orang lain senang, ya.
Bapak Ibu, kalau ada masuk ruangan dalam keadaan kotor, dalam keadaan bau, ya. Satu lagi ruangan bersih, wangi. Saya kira jawabannya pasti sepakat. Mana yang lebih kita sukai, ruangan yang mana? Hah? Bersih dan wangi. Anak-anak belajar, kondisinya berantakan, kondisinya kotor, kondisinya bau, ya. Kira-kira belajarnya nyaman atau tidak dibandingkan yang tadi? Ya, tentunya anak-anak akan belajar dengan baik dan nyaman tatkala kondisinya bersih. Nah, tatkala seorang OB, ya, tugas dia adalah membersihkan, niatnya seperti itu, maka ini adalah bagian dari ibadah dia. Ya, dia mengerjakannya dengan serius. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang yang masuk ke sini dia bisa nyaman, dia bisa belajar dengan baik, dia bisa beribadah dengan baik, ya. Mudah-mudahan pahala terus mengalir kepada saya, ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud dengan penuh rasa syukur. Lihat, bekerjalah dengan penuh rasa syukur. Berapa banyak orang yang dia bekerja tapi dia tidak bersyukur, sehingga apa? Yang ada ya kerjanya asal-asalan, ya, kerjanya penuh dengan keluhan, mengeluh ini, mengeluh itu, misuh-misuh, ya, kesel, bekerja tapi sambil kesel, gitu ya. Kata Allah, i'malu ala Dawud syukra, bekerjanya dengan rasa syukur. Itu konsep ibadah. Bekerja adalah jihad. Tatkala dia bekerja niatnya ibadah, mendapatkan pahala dari Allah, ya, dan juga bekerjanya penuh rasa syukur. Kenapa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Saya akan tambahkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan pemahaman antum semua, kita semua, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dari hadis Ka'ab bin Ujzah, annahu marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, lewat seorang laki-laki lagi ngumpul seperti ini bersama Nabi, tiba-tiba lewat seorang laki-laki, ya, fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Orang ini semangat banget nih kerjanya, ya, kita lagi kajian dia lagi kerja tuh, semangat kerjanya, menjaladi wa nasyatihi, sungguh-sungguh semangat kerjanya, ngangkut ini, ya, ngangkut apa namanya, kayu-kayu, ngangkut batu, ya, semangat banget, ya. Faqalu, mereka pun berkata, lau kana hadza fisabilillah, coba kalau seperti ini semangatnya tapi di jalan Allah, ya, paham? Jadi pemikiran yang ada pada sahabat itu, ini orang kok duniawi banget sih. Kalau dunia semangat ya, coba kalau semangatnya untuk ngaji, semangatnya untuk jihad, gitu ya. Itu yang diucapkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menimpali apa yang disampaikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Rasulullah pengen mengkanter pemikirannya para sahabat. Jangan begitu, ya, jangan berpikir begitu. Kalau dia keluar bekerja untuk apa? Untuk memberikan nafkah, berusaha, ya, memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang jihad fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja semangat untuk apa? Menafkahi kedua orang tua yang sudah tua, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ala nafsi ya'fuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja berniat untuk menafkahi dirinya sendiri,
menjaga dirinya supaya tidak minta-minta sama orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tidak menyulitkan orang lain, tidak menjadi beban bagi orang lain, fahuwa fisabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilillah. Tapi sebaliknya, kalau memang dia bekerja hanya cari duit untuk apa, pamer, ya, oh nanti beli mobil baru, ya pamer, niatnya pamer, ya, beli barang-barang branded, niatnya pamer, tidak ada kegunaan, tidak ada manfaatnya di situ, ya, maka fahuwa fi sabilis syaitan, ya, maka dia berada di jalan syaitan. Di sini Rasulullah ingin mengingatkan, wahai para sahabat, orang sedang bekerja, selama pekerjaannya halal, niatnya benar, maka dia sedang jihad fi sabilillah, ya. Karena tadi ini semangat banget ini orang. Kau coba semangatnya itu ngaji terus, semangatnya itu jihad fi sabilillah, ya. Karena apa? Karena sebagian orang memandang tatkala kita bekerja itu sedang berbicara dunia, ya. Dia tidak merasa bahwasanya itu jihad, dia tidak merasa bahwasanya itu adalah sumber pahala yang bisa mengalir kepada dia, dia tidak merasa bahwasanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga tidak amanah di dalam bekerja, ya, malas-malesan di dalam bekerja, tidak totalitas di dalam bekerja. Dan itu terjadi di kita semua, ya, terjadi di kita semua. Mau kita bekerja di yayasan pendidikan ataupun bekerja di perusahaan asing, sama, ya. Jangan sampai kemudian kita bekerja di perusahaan asing, kita profesional, kita bekerja di yayasan pendidikan, ya asal-asalan, jadi guru, ya ngajarnya asal-asalan, sudah dapatnya sedikit, pahalanya enggak ada, ruginya kuadrat, ya, rugi katanya, ya. Jadi jangan sampai kita rugi, ya, karena tadi ikhwafidin azanillahu wa yakum, memberikan nafkah untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu adalah ibadah yang besar fisabilillah, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan sampai suapan yang kita masukkan ke dalam istri kita, kita suapkan istri kita, ya, mati, itu bernilai sedekah, ya. Bisa? Udah kayaknya. Ya udah, coba nanti nih. Oke. Hah? Sini aja. Nggak bisa? Hah? Nggak apa-apa, kalau nggak bisa jadi kajian. Kenapa ada slide penting? Ini membangun fokus dan konsentrasi. Kalau cuma dengar suara, habis itu ngantuk ya. Bagusnya sih kelas gitu, tapi ala kelihatan, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak ada ya. Rusak. Ada satu, oke, sambil jalan nggak apa-apa ya. Oke. Paling nggak ya teman-teman dengerin semua, ya semoga ini bisa menjadi inspirasi, karena ini penting, ya. Dan ini menjadi permasalahan di banyak, khususnya instansi-instansi pendidikan. Banyak yayasan-yayasan mengeluhkan ini, bukan hanya yayasan, mungkin perusahaan-perusahaan juga sama. Ya kalau PNS, afwan, mungkin kalau ada yang PNS, mau kinerja kayak apa juga tetap aja, betul nggak? Nggak tercapai performanya, masuk kerja baca koran, ya. Berapa banyak di antara kita yang tatkala bekerja masuk, habis waktunya untuk apa? Untuk apa? Lihat YouTube, scroll video, scroll TikTok, betul nggak? Ya,
Amanah nggak kira-kira? Amanah apa enggak? Aduh, ngomongnya nggak enak nih. Jawabnya nggak enak nih. Ya. Jadi tidak amanah. Ya. Oleh karena itu, di sini kata Syekhul Islam Taimiyah, talabul halal wan nafaqah 'alal iyal babun 'azimun la ya'diluhu syai'un min a'malil bir. Ya. Konsentrasi aja ke saya, ya, biar nanti sambil yang ngurus slide-nya. Kata beliau bahwa talabul halal, mencari nafkah yang halal, ya, untuk menafkahi keluarga adalah babun azim, ya, adalah pintu ibadah yang agung. La ya'diluhu syai'un min a'malil bir. Tidak ada amalan kebaikan yang bisa setara. Bayangkan berapa banyak kita melalaikan niat-niat kita, luput dari pahala-pahala tersebut gara-gara apa? Niatnya salah. Datang hanya kerja saja udah, ya uslah, yang penting saya kerja, gitu ya. Padahal kalau ditanamkan, saya lagi jihad fisabilillah, ya, nggak ada urusan mau ada bos, nggak ada bos, ada mudir, nggak ada mudir, ada direktur, ada supervisor, nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Kadang kalau diawasin baru semangat kerja, kalau nggak diawasin memble, ya. Bisa. Nah, udah. Ya, kita lanjutkan ya, Khofidin. Tadi berkata Syekh Islam, tadi kita sudah sampaikan, ya, di sini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ba'dun nas yunfiqu ala ahlihi, sebagian orang memberikan nafkah kepada keluarganya, walakinnahu, perhatikan, akan tetapi dia la yash'uru bi annahu yataqarrabu ila Allah bihadzal infaq. Dia enggak merasa, tidak menanamkan, tidak menyadarkan pada dirinya, ya, tidak menjiwai, tidak menghayati bahwasanya dia sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau jaa miskin wa atahu riyalan wahidan yashkuru bi annahu mutaqarribun ila Allah bi hadha sadaqah. Coba kalau ada orang yang minta-minta kita kasih, ya, walaupun hanya 1.000, 2.000, ya, atau 1 bungkus nasi padang, ya, Jumat berkah, kita merasa bersedekah. Padahal kita setiap hari memberikan makan kepada anak dan istri kita, dan kita tidak merasa bahwa itu adalah nilai ibadah, ya. Walakin as-sadaqah al-wajib 'ala al-ahl afdal wa aktsar ajra. Perhatikan, sedekah kepada keluarga itu ada sedekah yang wajib, yang didahulukan daripada sedekah-sedekah yang sunnah, dan pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, prosesnya kita bekerja mencari harta yang halal untuk kita berikan makan kepada anak dan istri kita, maka itu adalah bentuk jihad fisabilillah, ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, di sini ada butuh ditanamkan satu mindset, ya, pola pikir yang ada di dalam pikiran kita tadi, bahwasanya kita bekerja sedang ibadah, kita bekerja adalah jihad fisabilillah, ya. Maka apakah sama orang yang tatkala sholat dia malas-malesan, ya, sholatnya juga ya nggak khusyuk, sholatnya juga asal-asalan, sama saya sedang sholat menghadap Allah, beribadah, saya benar-benar berusaha untuk sungguh-sungguh untuk khusyuk, walaupun kadang-kadang hilang, masuk lagi, hilang, masuk, tapi dia berusaha, ya, tentunya berbeda. Begitu juga ada orang yang bekerja, satunya benar-benar dia mendedikasikan kerjanya karena Allah supaya pahalanya besar, sama orang yang bekerjanya asal-asalan, ya, ada waktu kosong, ya udah melakukan hal yang lain yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan, ya. Yang satu, ini adalah kewajiban saya, satu sisi ini adalah ibadah saya, maka saya maksimalkan, ya. Tatkala udah selesai seorang OB, apalagi yang bisa saya bersihkan supaya lebih
indah, lebih bagus, nata tanaman, ini bersihkan ini dan lain sebagainya, merapikan janitornya, ya, supaya alat-alatnya tidak cepat rusak. Kan begitu. Dia keluarkan semua dedikasinya, semua pikirannya supaya maksimal dengan pekerjaannya. Ya. Nah, ini kembali kepada mindset kita. Mindset duniawi, mindset ukhrawi tergantung pada niat kita. Orang yang kerjanya kelihatannya dunia, dia bisnis terus, ya, negosiasi ini, negosiasi itu, buka toko, duitnya banyak, gitu ya. Beli mobil baru. Ya. Jangan berpikir bahwasanya, dia ini orangnya duniawi banget. Siapa bilang? Bisa jadi kita lebih duniawi daripada dia. Dia harta hilang nggak ada masalah bagi dia. Ini semua ada titipan dari Allah. Dia lakukan itu, dia punya niat untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ya. Dia membeli sesuatu karena ada sisi maslahat yang mungkin kita tidak tahu. Ya. Jadi pekerjaannya kelihatan duniawi, tapi niatnya adalah ukhrawi, niatnya adalah akhirat, maka orang ini, ya, adalah orang-orang yang punya niat akhirat. Karena kadang kita, namanya ukhrawi itu hanya ustadz yang di panggung menyampaikan hadis, ya. Tapi kalau niatnya salah, niatnya cari amplop, memperbanyak kajian supaya amplopnya lebih banyak, income-nya lebih banyak, ya. Karena saya mau beli mobil, karena saya mau bangun rumah, ini niatnya jadi duniawi. Begitu juga tatkala kita bekerja di lembaga-lembaga pendidikan yang notabene di situ adalah nilai dakwahnya sangat tinggi, tapi niatnya adalah duniawi, pada akhirnya hal-hal yang terkait dengan materi itu menjadi sesuatu yang sangat besar bagi kita. Ya, nggak dapat sedikit langsung marah-marah, langsung cemberut, ya. Ada masalah keuangan langsung cemberut. Ini gimana sih yayasan? Ya. Jadi kalau niatnya ukhrawi, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi belum tentu orang yang dakwah, seorang ustadz, niatnya pasti ukhrawi, belum tentu. Kembali pada niatnya. Niatnya cari masa, niatnya cari subscriber supaya apa? Nanti kalau cari donasi gampang. Ini kan udah niatnya menyimpang dari niat yang sebenarnya. Ya. Nanti kalau diundang nggak dapat fasilitas yang nyaman, ya, kemudian komplain, harus dimasukkan ke hotel bintang 5, harus ini, harus itu. Nggak ada di awal soal seperti itu. Kalau dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak pernah kepikir, terbesit di dalam pikiran. Ya, maka ikhwafidin azani Allah, dan itu berlaku pada diri kita semua. Ya, berlaku pada diri kita semua. Berapa banyak permasalahan-permasalahan di lapangan, orang yang sibuk dengan urusan-urusan sosial, ya, gerakan ini, gerakan itu, misalnya peduli ini, peduli itu, tadi adalah bencana, peduli ini, peduli itu. Ada masalah di lapangan, iya ada masalah. Gara-gara masalah apa? Masalah atribut. Atributnya nggak dipasang, dia marah-marah. Berebut siapa yang tampil di depan. Karena apa? Karena sisi-sisi duniawi. Nah, ini juga menjadi problem. Orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kemanusiaan, tapi pada akhirnya di situ ada niat-niat untuk memperkaya diri. Ya, ini problem yang banyak terjadi. Oleh karena itu, Khawfidin azani Allah wa yakum. Apa itu mindset dunia wa mindset ukhrawi? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammuhu. Barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya dalam setiap bidang pekerjaan, aktivitas yang dilakukan. Apa kata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka hatinya akan kaya. Dia lapang, dia tenang, dia tidak gelisah. Dan kita lihat ikhwatiddin azani Allah dalam kehidupan sehari-hari, kok kadang cukup ya? Padahal cuma segitu. Orangnya juga lapang, santai aja. Allah mudahkan semua. Kenapa? Karena hatinya kaya. Ya, hatinya kaya. Dia tidak risau dengan apa yang hilang dari tangannya. Dan dia tidak jumawa dengan apa yang datang kepada diri. Ada yang datang disyukuri, ada yang hilang, ya dia yakini bahwasanya itu adalah yang terbaik. Tidak pernah misu-misu, tidak pernah ngomel-ngomel, ya, ngomel gaji, ngomel ini, ngomel itu, dan sebagainya. Dia bekerja karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jadikan hatinya kaya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa atatu dunya wa hiya raqimah, dan dunia datang dan dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, ya. Dan ini kita lihat orang-orang yang mungkin secara perhitungan akal kita mana mungkin masuk, mana mungkin cukup. Sebulan cuma dapat 1,5, tapi kok orangnya happy aja ya, seneng aja ya, anak-anaknya ceria gitu ya. Kenapa? Karena tadi Allah mudahkan dia. Allah datangkan kebaikan-kebaikan dari jalan yang dia tidak sadari. Allah berikan keberkahan. Ya, keberkahan bukan hanya harta yang banyak, tidak. Tapi anaknya berkah, istrinya berkah, yang dimakan berkah. Ya, selalu sehat, alhamdulillah. Tatkala ada kesulitan, Allah berikan kemudahan. Itu bagi orang-orang yang apa? Tadi memang niatnya adalah akhirat. Dan sebaliknya, wa man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia itu adalah tujuan utamanya, pikirannya dunia, tampilan boleh, jenggotnya panjang, kelihatannya adalah orang yang berpikir untuk akhirat, tapi ternyata dalam hatinya adalah pikirannya dunia. Makanya selalu hal-hal kecil menjadi masalah. Apalagi kalau sudah terkait dengan dirinya sendiri. Harga dirinya, hak-hak dia, udah paling ribut. Kalau sudah hak-hak merasa haknya dia diambil, dia paling ribut. Bisa jadi karena pikirannya hanya dunia, niatnya hanya dunia. Apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahum baina ainai. Allah jadikan kefakiran di depan matanya, selalu kurang aja. Rasanya kok hidup ini sulit, ya. Semuanya serba susah, apa-apa susah. Hatinya sempit. Wa farraqa alaihi syamlah. Urusannya itu ya enggak kepegang. Ya. Walam ya'tihi dunya illa ma qadiralah. Dan dunia yang selama ini dia kejar-kejar, dia nanti juga tidak akan datang kecuali yang memang sudah ditakdirkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ikhwatiddin, ada orang yang mungkin gajinya 2 digit tapi tetap aja nggak cukup. Ada orang yang gajinya minim di bawah UMR tapi masya Allah dia berkah. Jadi bukan masalah banyak ataupun sedikitnya, tapi masalah keberkahan. Ya, masalahnya adalah apa? Keberkahan. Oleh karena itu, ini satu kaidah ya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang disimpulkan ini kaidahnya. Bahwasanya tatkala kita bekerja ya'mal liya'khud. Kita bekerja itu untuk kita mendapatkan sesuatu yang memastikan kita bisa terus berjalan. Ya, ya'mal liya'khud au ya'khud liya'mal. Atau kita mengambil untuk beramal. Ya, tadi kembali. Kita mendapatkan, misalnya seorang bekerja di yayasan atau di perusahaan. Dia bekerja. Tujuan utamanya bukanlah gaji itu. Tapi gaji itu kita dapatkan supaya kita bisa tetap beribadah. Itu ya'mal ya'khud. Atau ya'khud ya'mal. Mengambil untuk bisa beramal. Ya.
bukan beramal untuk memperbanyak dunia. Ini tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang hukum badal haji. Syekhul Islam, bagaimana hukumnya orang yang mengambil uang untuk membadalkan haji, ya. Maka inilah yang keluar. Seorang yang dia niatnya pengen haji, haji kan butuh uang, betul nggak? Tujuan utamanya itu beramal. Supaya bisa beramal, dia harus mengambil. Dia harus punya dana. Maka orang yang seperti ini, dia boleh untuk melakukannya dan berpahala. Tapi sebaliknya, seseorang yang tujuannya adalah supaya dia dapat duit, apa pekerjaannya? Pekerjaannya ya menghajikan atau badal haji, ya sudah. Tujuan utamanya dapat duit, sehingga apa? Negosiasinya wani piro, ya. Berani berapa? Yang paling banyak dia ambil supaya keuntungannya lebih banyak, sehingga tujuan utamanya adalah duitnya, bukan tujuan utamanya adalah amalnya. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau orang tujuan utamanya amalnya, yang penting saya bisa dengan pekerjaan ini, saya bisa melangsungkan kehidupan saya bisa memberikan nafkah kepada keluarga saya, dan seterusnya. Ya. Kalaupun seorang yang misalnya dia punya usaha, dia memperbanyak margin keuntungan, supaya apa? Supaya saya bisa memperbanyak amalan-amalan saya. Bukan untuk memperbanyak dunianya. Makanya bedanya apa? Bedanya itu nanti di dalam tindakan-tindakannya. Seseorang yang memperbanyak harta dan tujuannya adalah harta, maka yang dia perbanyak adalah kenikmatan dunia. Ya, sedikit-sedikit beli Alphard, sedikit-sedikit beli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau Alphard itu dibutuhkan, monggo, nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan berarti bahwasanya tatkala seseorang itu punya kelebihan harta, dia bisa membelanjakan semau-mau dia. Tidak begitu dalam Islam. Dalam Islam Allah Ta'ala berfirman, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu habiskan harta-hartamu yang thayyib. Lihat, bukan harta yang haram, harta yang thayyib, harta yang baik, halal. Untuk apa? Untuk urusan dunia, dan kamu cuman bersenang-senang saja. Harta halal. Ya. Tapi kata Allah, fal yauma tujzauna adzabal huni. Maka hari ini kamu diadab dengan adaban yang hina. Jadi ikhwatiddin azani Allah wa yakum, harta itu yang kita dapatkan bukan milik kita. Itu milik Allah. Setiap apapun yang kita beli, keputusannya, maka lihat latar belakangnya. Oleh karena itu mungkin kalau ada orang yang hartanya berlebihan, dia beli tas yang harganya 100 juta, siap nggak nanti ditanya sama Allah? Untuk apa Anda beli 100 juta itu tas? Beli tas harga 1 juta aja udah bagus kok, udah cukup kok, ya kan? Apa manfaatnya? Untuk pamer. Ya. Pamernya ada nggak kemaslahatan untuk akhiratnya misalnya? Kalau ada kemaslahatan untuk akhirat, untuk bisnisnya dan sebagainya, monggo silakan. Intinya adalah bisa nggak menjawab nanti pertanyaan Allah? Apa yang kita beli? Oh, saya beli Alphard. Apa tujuannya beli Alphard? Ini supaya untuk melayani kaum muslimin, tatkala ada tamu ustadz, tamu dan saya hormati. Oh ya silakan, nggak ada masalah. Ya, Anda membeli itu ada maksud, tujuan, maslahat, silakan, nggak ada masalah. Ya. Tapi tatkala hanya untuk tadi pamer saja, ini masuk ke dalam hadis yang memang himmahnya adalah dunia, tujuannya adalah pamer. Ya, tindakannya adalah pamer. Oleh karena itu, ikhwatiddin azanallahu wa. Nah ini tadi yang saya sebutkan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu barang siapa yang berhaji untuk mengambil harta, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat.
Sedangkan orang yang mengambil harta untuk dia bisa berhaji dan menjadikan sarana untuk taat kepada Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Oleh karena itu kaidahnya ini sama. Ya'mal ya'khud atau ya'khud ya'mal. Lihat, apakah kita bekerja itu tujuannya untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak dunia, atau kita mengambil dunia itu agar kita bisa bekerja atau beramal. Oleh karena itu, ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, ya. Kita kembali pada kenyataan hidup. Ya, dalam hidup kita tentunya kita punya keinginan, punya harapan, tapi mau nggak mau kita berhadapan dengan kenyataan, betul nggak? Pengennya, wah, tinggal jalan-jalan sama keluarga, duit ngalir terus, pokoknya setiap hari pengen ibadah ya. Setiap hari pengen haji, setiap hari nggak bisa setiap hari, setiap tahun ya, setiap tahun pengen haji ya, semuanya nyaman, nggak ada yang ngatur-ngatur saya, waktu saya bebas, financial freedom, kebebasan finansial, semua pengen begitu, betul nggak? Ada yang nggak pengen begitu? Pengen ya Pak? Pengen kan? Anak sekolah di mana saja saya bisa biayai ya, pengen apa ada. Pengennya begitu, kenyataannya kita harus realistis dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia yang ada sekarang, apakah dia menjadi employee atau pekerja, bekerja kepada pihak yang lain, dan ini bukan aib. Kenapa? Allah jadikan kita darajat, lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, kata Allah. Allah jadikan di antara kita bertingkat-tingkat. Supaya apa? Memang begitu sunatullahnya. Satu sama lain akan memanfaatkan, ya, akan memperkerjakan. Atau self-employed. Ya. Kalau employ, bekerja pada orang ini kebanyakan umumnya. Kalau self-employed itu memperkerjakan diri sendiri. Punya skill jahit, buka, menerima jahitan. Ya, memperkerjakan diri sendiri, betul nggak? Atau punya skill bakso, bikin dagangan bakso. Betul? Ya. Ada yang dia business owner atau founder. Merintis bikin sop ayam, mulai buka lowongan kerja ya untuk yang masak sampai satu berjalan, bikin dua, bikin tiga, bikin empat, bikin 10, bikin 100. Ini business owner. Atau juga founder, sama business owner. Ngerintis sekolahan ya, mulai perizinannya, rekrut guru, rekrut murid, ada SPP, berputar, ambil mudir, berjalan, sekolah 1, 2, 3, 10, cabangnya 100 misalnya, ya sama, ya. Jadi ini adalah business owner. Atau ada investor, ya, ada orang mau bikin sate Madura, laris, satu titik bisa menghasilkan 100 juta misalnya. Saya invest deh. Berapa bagi hasilnya? 50-50. Modalnya butuh berapa? 200 juta. Nih, 200 juta. Tinggal tidur di rumah. Enggak? Enak nggak jadi investor? Enak? Enak nggak? Pengennya. Nah, setiap keputusan kita pasti ada konsekuensinya. Ya. Dan pasti ada resikonya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Semua pengen jadi investor. Enak investor. Tinggal tidur, duit ngalir terus ya. Iya, itu kalau pas dapatnya. Begitu investasi, kebanyakan duitnya apa? Dibawa lari, Pak. Ya. Oh, tadinya temen, betul nggak? Bro, ini bagus nih. Duit 50 juta, 2 bulan balik modal, ya. Nanti tiap bulan biasanya bisa bagi-bagi hasil 5 juta. Udah mikir balik modal setiap bulan 5 juta, enak juga ya.
Begitu invest, ya, bulan pertama masuk 10 juta, bulan kedua jadi 5 juta. Kok jadi 5 juta? Iya, ini lagi sepi nih. Bulan ketiga lapaknya udah hilang. Orangnya udah susah, ya, dihubungi. Mau invest di mana? Saham. Waduh, saham kata ustadz haram hukumnya. Gimana ceritanya? Ya, ada yang pendapat begini, pendapat gitu dan sebagainya, ya. Jadi tidak mudah juga. Belum lagi kita harus punya uang juga, betul nggak? Jadi investor tidak mudah, harus punya uang, kemudian ditaruhnya juga di mana harus kita pikirkan. Belum lagi resiko hilang, ya. Semua pasti ada resikonya. Enaknya apa? Enaknya nggak ada yang ngatur-ngatur, ya nggak? Bebas, nggak ada suruh masuk jam 7 pulang jam 3, ya nggak? Nggak ada yang ngasih SP, nggak ada, ya. Tapi adanya apa? Duitnya hilang. Nah, itu adalah investor. Atau mau jadi business owner, silakan dicoba. Berapa banyak orang yang mencoba jadi business owner, ya, sekali, nyoba sekali bangkrut, nyoba 2 kali bangkrut, nyoba 3 kali bangkrut, akhirnya jadi karyawan lagi. Ya. Ada yang berhasil, coba lihat yang mungkin berhasil, berapa tahun dia merintis usaha tersebut. Bikin yayasan nggak mudah juga bikin yayasan. Ya, berapa banyak orang bikin yayasan nggak ada muridnya juga. Ya, tidak mudah. Pasti butuh kerja keras. Iya, betul. Enaknya apa? Enaknya dia yang punya kuasa, dia yang bikin aturan. Ya, masuk jam 7 ya, pulang jam 3. Ini bosnya masuknya jam 10 ya, terserah dia yang punya. Betul nggak? Dia yang bikinnya terserah dia, bukan Anda yang ngatur dia yang ngatur Anda. Tapi dia punya tanggung jawab. Ya, kalau pas Lebaran karyawan senang, yang punya tegang. Ini mobil mana lagi yang harus dijual? THR-nya cukup, ya. Dia juga pusing. Ya. Apalagi pemasukan tidak cukup untuk menggaji, untuk operasional. Ya. Jadi tidak mudah. Ya. Tapi ada kelebihannya bebas, kelebihannya ya mau kapan saja. Kekurangannya ya baru bangun tidur sudah mikir sampai tidur lagi. Ya. Beda dengan tadi kalau karyawan. Kalau self-employed, tadi apa? Harus punya skill. Pengen jualan bakso, harus punya skill bakso. Kelebihannya apa? Bebas. Mau buka tutup kapan saja terserah, betul nggak? Tapi konsekuensinya apa? Kalau hari ini buka, besok tutup, besok buka lagi, 2 hari tutup, kira-kira nggak laku, ya. Bangkrut. Justru yang jualan-jualan gitu kerjanya lebih keras lagi. Jam 3 pagi udah bangun, Pak. Ya, nyiapin barang, nyiapin ini dan lain sebagainya. Bukanya nanti siang. Ya, sampai malam dihitung duitnya, tidurnya sebentar, ya, nggak mudah. Ya, nggak mudah. Mau jadi dokter yang bebas nanti kliniknya. Sekarang dokter kalau nggak sampai spesialis kurang laku, betul nggak? Ya, harus spesialis. Mau jadi spesialis berapa modalnya tuh? Berapa duit? Banyak. Buka klinik sendiri belum tentu laku juga. Ya. Jadi semua pilihan itu pasti ada resiko. Nah, kalau kita sebagai pegawai, ya ingat, pegawai bukan aib. Ya. Jadi bos, emang jadi bos itu lebih mulia di sisi Allah? Belum tentu. Yang mulia siapa? Siapa yang mulia di sisi Allah? Yang paling bertakwa bisa jadi mudir yayasan itu sama OB lebih bertakwa OB, lebih mulia di sisi Allah OB daripada mudir yayasan. Ya, belum tentu. Bisa jadi direktur sama staf admin lebih bertakwa. Jadi ini bukan masalah siapa yang lebih mulia, tapi masalah posisi. Karena setiap posisi ada hak dan kewajiban. Kalau jadi pegawai enaknya apa? Enaknya apa jadi pegawai? Ini bukan pegawai ya. Jadi pegawai enaknya apa? Ya udah nggak ada resiko, tinggal masuk ya. Nggak dikasih kerjaan ya wis ya. Tinggal duduk ya. Ya. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya apa?
Gaji kecil belum tentu jadi pegawai gaji kecil, Pak. Kalau kerjanya di Chevron, di apa namanya Halliburton, ya levelnya CEO, levelnya manajer, gajinya 3 digit, Pak. Kan? Belum tentu kecil. Tapi untuk sampai situ kan resiko juga, betul nggak? Ya, resikonya belum tentu kita nyaman di situ, suruh minum khamar bareng lagi, ya nggak? Ada lowongan pekerjaan, gajinya 10 miliar, mau nggak, Pak? Mau, ya. Kerjanya mudah nggak? Mudah. Jadi apa? Bartender di bar. Pasti kita nggak mau, karena apa? Beda value, ya. Berapa banyak yang sudah kerja di bank akhirnya keluar? Udah jadi manajer bank, setelah ikut kajian ternyata haram ya. Akhirnya apa? Dia pilih keluar. Ngelamar di yayasan jadi guru, tadinya gaji 30 juta, jadi gaji 500 ribu. Ya. Tapi dia memilih itu. Kenapa? Nilai dia lebih mahal daripada 30 juta. Ya gak? Jadi ada hal-hal yang harusnya kita sadari bahwasanya nilai kita tuh lebih mahal. Oke, kita kerja di gaji yayasan. Sekarang di Indonesia pendidikan dihargai atau tidak? Dihargai atau tidak, Pak? Tidak dihargai, Pak. Dari pemerintah juga ya tahu sendiri. Sekarang kasus guru Supriyani ya, honorer. Berapa gajinya tuh? 300 ribu, keluar 3 bulan sekali. Masih dipolisiin lagi kan? Ya, terlaluan banget kan? Ya, gak dihargai di sini, Pak. Makanya kalau orang yang terjun di pendidikan itu, Anda sedang berjihad fisabilillah. Jangan menghilangkan pahala-pahala kita dengan apa? Dengan banyak mengeluh, jangan. Ya, pendidikan di Indonesia nggak bisa, Pak. Kita TK suruh bayarnya 5 juta sebulan, nggak ada. Ya, guru-guru TK paling berapa? TK juga bayarnya berapa? 100 ribu ya. 100 ribu kalau muridnya cuma berapa? Susah, hitungannya nggak masuk memang. Makanya kalau tidak dibarengi dengan jiwa dedikasi, ini berat. Berat sekali. Ya. Oleh karena itu, banyak yang tetap berjalan, Allah kasih keberkahan dari sisi yang lain. Anaknya berhasil, anaknya jadi hafal Quran, ya nggak? Mahal nggak ini, Pak? Mahal nggak? Mahal. Tapi kan kita tidak pernah berhitung itu. Anak kita, Masya Allah kita senang, kita bangga. Ya, kita tetap kok masih bisa hidup, buktinya masih hidup semua sekarang. Ya, malah anaknya tambah banyak. Anaknya banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memilih ya mau nggak mau kita harus bekerja untuk mencari maisha, ya. Kita carinya di bidang pendidikan, bukan di industri yang mungkin penuh persaingan, bahkan kemudian ada yang kerja di SD saya itu dia sudah posisinya manajer di Astra, Pak. Dia tinggalkan. Kenapa? Wah, dunia ininya apa? Dunia pekerjaannya itu nggak nyaman. Ya, sikut menyikut, bahkan kalau perempuan ya gimana mendekati PDKT sama atasannya ya, dan ya banyak hal-hal yang begitulah ya supaya naik jabatan. Belum lagi kalau harus ketemu klien dan lain sebagainya, kliennya luar negeri, mau nggak mau di situ ada komer. Iya pekerjaannya halal, Pak, tapi lingkungannya nggak mendukung. Makanya tadi kadang ada satu nilai value yang apa namanya itu lebih mahal daripada nilai-nilai tadi. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Tatkala kita memilih, oke, saya bekerja, maka ingatlah, ya di situ banyak faktor. Visinya sama enggak, di sini saya cocok enggak, ya. Tatkala kita sudah akad sat, insya Allah saya siap bekerja di yayasan. Gajinya cuma segini, nggak apa-apa. Awal nggak apa-apa, nanti udah masuk misu-misu ya jangan. Ya, Anda sudah akad, sudah tahu memang ini enggak UMR nih, yayasan ini dolim. Ya, yayasan ini Ibnu Umar ini dolim, tidak UMR, ya. Bukan masalah UMR, udah akadnya udah tahu kan. Ya, maka jalani apa yang sudah kita sepakati. Bukan hanya yayasan saja, tatkala kita di perusahaan manapun. Mungkin kalau sudah tidak cocok, yang tinggal sampaikan dengan cara yang baik. Datang dengan baik-baik, pergi juga dengan baik-baik. Ya. Ada pekerjaan yang gajinya tinggi, tapi resikonya juga tinggi.
Kenapa? Dia harus di samudra, terus kemudian selama 1 tahun di sana, ya. Nah, yang pelayaran begitu ya, betul nggak? Yang kerja di pelayaran, betul nggak? Kadang pulangnya kan setahun sekali, 6 bulan sekali, betul nggak? Ketemu anak istrinya sebentar, terus dia harus jalan lagi, betul nggak? Ya semua punya resiko, ya. Semua punya resiko, semua punya keterbatasan. Ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjiwai, kita bisa menikmati itu. Oleh karena itu ada konsep yang disebut konsep ikigai. Ya. Tapi di sini kita berada dalam irisan-irisan tentang keyakinan, manfaatnya untuk saya suka nggak melakukannya, dan juga apa sih tujuan mulia saya. Saya bekerja bukan cuma cari duit kok, enggak, tapi saya ingin mendidik anak-anak. Ada seorang syekh yang waktu itu dia memberikan pelatihan tentang Nurul Bayan, ya. Dia cerita muridnya itu dia S2 dan dia disuruh untuk ngajar yang level-level dewasa. Dia nggak mau, dia maunya ngajar anak-anak. Gajinya ya nggak seberapa, di Mesir. Tatkala ditanya kenapa sih kamu maunya ngajarin anak-anak, ternyata dia punya satu alasan. Saya pengen mereka semua belajar Al-Fatihah dari saya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu pasti dipakai. Setiap hari minimalnya 17 kali. Tatkala saya ngajarin dia, maka pahalanya ngalir terus kepada saya. Lihat. Jadi ada satu hal yang terkadang itu menjadi reason, menjadi alasan seseorang melakukan sesuatu. Kok S2 mau-maunya ya digaji kecil kayak gitu? Ngajarin anak-anak TK baca Al-Fatihah. Oh, dia ternyata punya noble purpose, punya tujuan mulia. Ya, dan setiap orang pasti punya tujuan mulia. Apa yang mau kita tinggalkan? Kita mau dikenang sebagai apa tatkala kita meninggal dunia? Ya. Makanya ikhwatiddin azanallahu yakum. Tadi yang saya katakan di Indonesia pendidikan itu jihad. Pendidikan itu jihad, betul. Ya, dana-dana pendidikan yang dikorup sana sini itu bukan urusan kita. Kalau itu turun semua, insya Allah lumayan lah. Tapi kan kita tahu sendiri, ya pendidikan kita dipersulit, izinnya kadang susah, ya. Dana bos juga udah dikutip duluan, nilainya juga nggak seberapa, nggak cukup. Kita mau naikkan dari anak-anak juga kondisi masyarakat kita nggak mungkin, ya, banyak hal. Oleh karena itu yang harus dikuatkan adalah noble purpose. Apa sih tujuan mulia saya? Dan juga mungkin yang di sini yang tidak berkecimpung di yayasan atau menjadi wali santri, ya. Tadi jangan sampai kemudian kita juga jadi beban dengan cara menunggak itu menjadi beban. Ya, jangan sampai menunggak. Ingatkan juga orang tua jangan menunggak. Ya, supaya apa? Kita bisa bersama-sama untuk mendukung pendidikan ini menjadi lebih baik. Nah, ini semua ya kembali kepada apa yang kita putuskan pasti tidak akan keluar dari value kita. Ya, kecuali kalau memang value-nya hanya melihat dari sisi harta saja, gaji saja, nilainya, oh ini apa yang dia kejar itu, mau kemudian ada hal-hal yang dilanggar nggak ada masalah, oh berarti value dia adalah value hanya harta doang. Norma-norma yang lain bagi dia nggak penting, ya udah berarti ini value dia. Mau halal, haram dan sebagainya itu value dia berarti hanya value angka. Ini value duniawi namanya. Ya. Dan value kita di sini bukan ini. Value kita adalah value ibadah yang tadi kita sudah disebutkan di awal bahwa bekerja kita adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu perlu kita tanyakan pada diri kita, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di lembaga ini? Kenapa saya ada di perusahaan ini? Kenapa saya bekerja di tempat ini? Ya, kembali tadi nilai ibadahnya dan kembali juga tentang tujuan kita. Mungkin ada orang yang hanya bertujuan saya untuk bertahan hidup, memberikan maisha kepada keluarga, yang penting pekerjaannya halal. Apa pekerjaannya? Ngecor jalan misalnya. Ya, kalau niatnya itu benar, ya,
Mau ngecor jalan juga Bapak Ibu akan menjadi nilai pahala. Ini jalan dilewati oleh banyak orang. Ngecornya yang benar, betul nggak? Ya, jangan dikurangi. Ya, apalagi pengusaha-pengusaha cor itu kalau udah kerjasama dengan Pemda, udah dipotong dulu 60%, sisanya 40%, ambil margin 10%, ya. Yang jadi jalan cuma 30%. Harusnya minimal 80%. Iyalah pasti dikurang-kurang itu. Akhirnya apa? Lubang. Akhirnya banyak orang kecelakaan. Dosanya ya ngalir semua. Ya, orangnya udah nggak di sini tapi dia menyebabkan orang kecelakaan karena lubang, karena dia bekerja tidak amanah. Di situ ada riswah, ya. Maka semua mudorot yang terjadi karena lubang tersebut, dosanya ngalir sama dia. Nah, orang kan nggak menyadari ini, Pak. Yang penting kan proyek saya udah selesai. Ngalir nanti di akhir baru dia kaget. Ya. Begitu juga tatkala kita bekerja, ya, niat motivasinya baik, pahala akan terus mengalir kepada kita, Pak. Ya. Maka ini penting, harus ditanamkan terus dalam diri kita, bahwasanya kita bekerja itu bukan karena yayasan, kita bukan bekerja karena mudir, kita bukan bekerja karena atasan, nggak ada urusan. Ini tanggung jawab saya akan maksimalkan tanggung jawab sebaik mungkin. Kenapa? Karena Allah yang melihat. Dan ini adalah ibadah saya. Ya. Jadi nggak ada cerita kalau orang niatnya seperti ini tenggo. Ya, tahu tenggo, Pak? Apa tenggo? Tenggo. Bahkan lagi nulis tinggal selesai sedikit, tenggo. Gitu. Ini orang benar-benar hitung-hitungan. Ini kan udah bukan jam kerja, go gitu ya. Ini orang seperti ini berarti memang indikasi niatnya bukan ibadah, betul? Ya, oke, dia melaksanakan kewajiban, tapi ketahuilah ini adalah salah satu indikator bahwa tatkala dia bekerja niatnya bukan ibadah, niatnya hanya gaji. Sehingga dipanggil kalau di luar jam kerja, ini kan bukan jam kerja, ya. Bukan melihat dari sisi maslahat atau tidak. Oh ini maslahat, oke saya datang nggak apa-apa. Ya. Tentunya sisi yang lain juga harus berpikir, jangan menggunakan tenaga orang lain tanpa kita bayar. Ini dari semua sisi. Tapi kalau sisi kita sebagai orang yang bekerja, ingat bekerja kita adalah ibadah. Kalau ini belum selesai, ya udah selesaikan, tanggung sedikit lagi. Saya mau selesaikan biar pekerjaan saya sempurna. Nah ini adalah indikator bahwasanya niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, iman dan jihad fisabilillah, ya. Ditanya lagi, summa ay, kemudian apa lagi? Ya, yaitu memerdekakan budak yang terbaik. Ditanya lagi, jika nggak bisa semuanya Rasulullah. Nah ini yang syahidnya. Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li asruq. Ini termasuk amal yang paling afdal. Apa itu tu'inu sani'an? Membantu seseorang dalam pekerjaannya. Tu'inu sani'an. Anda membantu sani', pembuat. Siapa saja yang bisa membantu? Ya. Tadi bisa harta kita bantu dia. Nih, saya investasi. Itu kalau niatnya membuka lapangan kerja, ini pahalanya luar biasa. Atau kita menjadi bagian dari yang membuat sesuatu. Ya. Atau kita mengajarkan skill tertentu. Itu to'inu shani'an. Autasna'u li akhruk. Atau membuat sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, kalau nggak ada orang bikin sendal, kita kerepotan nggak? Repot nggak? Repot. Nggak ada yang jualan aja kita pusing kok. Ya, cari yang jual mana nih? Cari sendal, nggak ada yang jualan nih, pusing juga kita. Ya, makanya orang yang berproduksi melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat itu adalah amalan yang afdal. Membuka lapangan kerja itu amalan yang afdal.
Maka kita bagian dari orang yang membantu orang yang membuat, atau kita bagian dari orang yang membuat itu sendiri. Semuanya adalah amalan yang afdal. Ya. Ini hadis Rasulullah. Ya. Kemudian ini ada beberapa hal, terutama kita yang bekerja di instansi apapun dimanapun. Yang pertama, jangan meludahi piring yang kita makan. Jangan mengencingi sumur yang kita timba. Jangan melubangi kapal yang kita tumpangi. Ya. Ini kadang bahasa-bahasa ini kalau mau disampaikan sama pimpinan nggak enak juga gitu. Tapi ini benar. Ini adalah pepatah, ya, agar kita tahu diri. Kita berada di satu institusi, kita kerja di situ, kita omongin, kita gibahin pimpinannya, kita gibahin mudirnya, kita gibahin ininya. Ya, itu namanya meludahi piring yang kita makan. Kita bekerja di perusahaannya kita omongin, kita jelek-jelekan di luar, itu namanya meludahi, ya, atau mengencingi sumur yang kita timba. Kenapa? Disitulah kita makan, disitulah kita menimba air, disitulah kita menumpang, ya. Jangan bagian dari merusak, orang yang merusak, justru kita menjadi bagian orang yang menguatkan. Oh, ada ini, apa yang bisa dijadiin status supaya banyak orang yang daftar. Oh, bagaimana saya bisa nge-share, bagaimana saya bisa memberikan kebanggaan bisa bekerja di perusahaan ini, ya, seperti itu. Kemudian ada pepatah yang lain, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan di mana bumi dipijak, di situ kita injak-injak. Ya, ini banyak. Orang yang bekerja dia injak-injak, dia rendahkan, dia remehkan. Jangan, kalau ada yang nggak suka ya udah diem, mendingan uskut, diem saja. Ya, kadang juga sibuk dengan tanggung jawabnya orang lain, tidak sibuk dengan tanggung jawab dirinya. Oh, itu tuh pimpinan kita itu memang, ya, putusannya selalu merugikan, ya. Oh, itu tuh pekerjaannya si fulan. Oh, itu tuh, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu pepatah yang harus kita tanamkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ kita memberikan kerja nyata. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa meninggalkan bekas yang baik. Dan ingat, lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikan. Setiap tempat pasti ada aturannya. Setiap tempat pasti ada kesenangannya dan kesulitannya sendiri-sendiri. Ya. Pindah ke tempat ini, ya pasti pimpinannya beda, aturannya berbeda, budayanya yang berbeda. Ya kita menyesuaikan. Ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan loreng. Nah, ini jangan sampai keberadaan kita meninggalkan bekas-bekas yang jelek. Ya, keberadaan kita meninggalkan bekas-bekas yang bermanfaat. Ya. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Nah, ini juga tatkala kita bekerja, tatkala masuk dengan adab dan aturannya, tatkala pergi juga dengan adab dan aturannya. Ya, loyalitas paling utama semua loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Ya. Tapi tatkala kita berada di satu institusi, maka disitulah kita harus memberikan loyalitas kita. Ya. Butuh renungan, ya, pada seluruh tim yang ada, yang bekerja kepada siapapun, ya. Jika semua kita niatkan ibadah, maka semuanya akan mudah dan indah. Dikasih tugas, oh siap, karena ini ibadah. Bukan kasih tugas, oh jangan itu aja. Ya, ada kan mungkin seperti itu. Berusaha untuk lari dari tugas. Ya, ada aturan baru, ngomel-ngomel. Ada suruh laporan, marah-marah. Ini kok bikin susah aja. Bikin susah kita yang kerja.
Posisi kita kerja udah tinggal kerjain saja. Mampu kerjakan alhamdulillah, nggak mampu kerjakan sudah kan gitu. Ya, nggak suka ya sudah tinggal ajukan resign selesai. Cari kapal baru, cari tempat baru. Ya, cari budaya yang sesuai dengan kita. Ya, pasti kita tidak akan mendapatkan yang 100% sama dengan apa yang kita inginkan, itu pasti. Dan itu adalah bagian dari ujian. Maka kalau niatnya ibadah, segala kesulitan itu akan bernilai pahala. Ya, ya tadi mindset ini tatkala kita bekerja, kita sedang jihad, kita bekerja, kita sedang ibadah, taat kepada pemimpin itu juga adalah ibadah. Semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan juga adalah ibadah. Insya Allah kita akan terus semangat. Ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada kisah Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Khalid bin Walid adalah komandan pasukan yang tidak pernah terkalahkan seumur hidupnya, kecuali sekali tatkala perang Uhud dengan Rasulullah SAW. Itu pun masih bisa hit back, ya istilahnya nyerang balik. Ya. Tapi posisinya pernah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tatkala beliau itu setiap perang menang, setiap perang menang. Ya, beliau diperintahkan atau diturunkan jabatannya dari komandan tertinggi jadi prajurit biasa, Pak. Ya, nggak ada keluh kesah, marah-marah. Kok saya di downgrade kayak gini? Kenapa alasannya Umar bin Khattab pada saat itu? Ini karena sudah berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Ya. Kalau ditunjuk Khalid bin Walid, oh ini pasti menang. Oh ini bahaya kan? Ini bahaya ini sudah. Maka diturunkan. Ya. Diturunkan. Maka Khalid bin Walid mengerjakan dengan senang hati. Maka di sini disebutkan, Ni'mar rajul Khalid ibn Walid, sayfun min suyufillah. Sebaik-baik orang adalah Khalid bin Walid, dia adalah pedang di antara pedang Allah. Jadi memang pasti tidak terkalahkan. In kana fis saqa kana fakana fil hiras, ya. Kana fis saqa kana fakana fil hiras. Beliau itu kadang di depan, saqah itu bagian yang memberikan air. Kadang juga jadi penjaga perbatasan. Intinya ditempatkan di mana saja, beliau melakukan dengan sepenuh hati. Ya. Dalam hadis yang lain, rahimallahu imra'an amila amalan fa'atqanahu. Semoga Allah merahmati seorang tatkala dia bekerjanya totalitas. Ya. Bekerjanya totalitas, itqan. Ngerjainnya serius. Ya. In kana fis saqa kana fis saqa wa in kana fil hiras kana fil hiras. Kalau dia ditempatkan di tempat untuk memberikan minuman, ya, bagian akomodasi, bagian logistik, ya dia akan kerjakan dan maksimal. In kana fil hiras, kalau dia disuruh jaga perbatasan, dia akan jaga perbatasan tanpa mengeluh. Ya. Ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini terkait dengan Khalid bin Walid. Kisah Usama bin Zaid. Tatkala Usama bin Zaid seorang anak kecil, masih muda, belia, remaja, ya masih umur belasan, sekitar 19 tahun. Beliau diperintahkan kemudian untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Karena pada saat itu ingin ditempatkan oleh Rasulullah, keburu Rasulullah wafat, akhirnya dipenuhi atau di-SK-kan oleh Abu Bakar melanjutkan keinginan Rasulullah. Lihat para sahabat tatkala di situ sahabat-sahabat yang menjadi komandan harus kemudian menjadi pasukan, ya dilakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena semua mindset mereka sedang berjihad dan sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lagian itu jangan sampai kita hidup bersama, ya, di perusahaan sikut-sikutan, ya, marah-marahan dengan rekan kerja, dengan atasan, ya. Masuk kerja itu rasanya nggak nyaman, ini ngapain kayak gitu? Berarti nggak cocok di situ, mendingan keluar aja.
Ya mendingin cari yang Anda cocok, coba aja kerja di sendiri coba, bisa enggak? Ya. Nanti kerja sendiri ngeluh juga ya. Kalau orang itu memang attitude-nya suka mengeluh, dimanapun dia akan mengeluh. Dan ini adalah indikator orang yang paling menderita. Ya, indikator orang paling menderita adalah orang yang suka mengeluh. Di rumah mengeluh, anaknya nanti mengeluh, ya istrinya dia mengeluh juga, suaminya nanti mengeluhkan suaminya, mengeluhkan kehidupannya, mengeluh aja sih. Ya, orang yang seperti akan menjadi toksik, ya, menjadi apa? Racun di dalam sebuah lingkungan. Kenapa? Karena semua cita-cita kita pasti ada surga. Maka niatkan ibadah, niatkan, ya kita semua nunggu mati, Pak. Ya, kita semua nunggu mati. Kita beraktivitas itu nunggu mati. Kita beraktivitas untuk mengumpulkan pahala, cari pahala. Ya. Kita beraktivitas untuk mencari bekal. Dan bekal itu tidak mesti dengan uang yang banyak, nggak mesti. Dengan niat yang benar. Lihat para sahabat Nabi, nggak banyak dari mereka yang kaya, enggak. Bilal, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, wafatnya di pinggir jalan, untuk ngafani aja nggak ada. Ya. Tidak semua jadi Abdurrahman bin Auf, tidak semua menjadi Utsman bin Affan, tidak semua menjadi Abu Bakar. Ya. Banyakan di antara mereka bahkan orang-orang yang tidak punya, ya. Tapi mereka melakukan dedikasi di dalam hidupnya dengan sebaik mungkin. Sampai jam berapa? Udah cukup ya? Ya cukup aja deh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin oke. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau mungkin barangkali untuk Ibu-ibu bisa dituliskan nanti kita sampaikan ke beliau. Monggo dari Bapak-bapak dulu, ada pertanyaan? Kayaknya banyak pegawai. Satu. Monggo Bapak. Cuman satu lagi. Ibu-ibu silakan, biasanya banyak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Juweri atau Abu Halimah. Saya berasal dari SMP Islam Thayyibah Ampel. Ya. Ini awan yang saya tanyakan, bagaimanakah kiat-kiat sehingga seseorang itu tidak selalu mengeluh, karena manusiawi kadang-kadang tertimpa apa-apa, kadang sakit sedikit atau mungkin kekurangan harta, mungkin apa? Bagaimana kiat-kiat agar kita itu tidak mengeluh ini bagaimana? Karena ya manusiawi ya, kadang-kadang kita itu kan tertimpa bermacam-macam musibah yang beraneka macam. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Memang khuliqal insana halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarra jazua. Ya, itu memang karakter umumnya manusia. Manusia itu diciptakannya itu gampang ngeluh, Pak. Ya, gampang mengeluh. Oleh karena itu kenapa diturunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka kiat yang pertama adalah banyak mengkaji. Ya, mengkaji apa? Mengkaji hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran dan hadis Rasulullah yang memotivasi kita agar senantiasa bersyukur dan bersabar. Karena level yang tinggi adalah bersyukur atas segala kejadian apapun, bahkan termasuk kepada musibah. Dan level minimal wajib adalah bersabar. Di bawah bersabar, maka seorang berdosa. Ya. Maka tatkala seorang dia mengkaji hadis Nabi, itu adalah motivasi yang bisa kita dapatkan, kemudian kita tanamkan, kita install di dalam diri kita, menjadi kesadaran kita, Pak. Misalnya, tatkala kita mendengar hadis Rasulullah, ya, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khaira. Sungguh ajaib
urusannya seorang mukmin. Semua urusannya itu adalah kebaikan. Apa? Jika dia tertimpa musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu lebih baik bagi dia. Jika dia tertimpa satu atau dia mendapatkan satu kenikmatan, dia bersyukur, fakana khairullah. Dan disebutkan oleh Rasulullah, walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali seorang yang mukmin. Maka tatkala kita mendengarkan hadis-hadis tersebut, mendengarkan sirah Nabi, ya, mempelajari perjalanan hidup Nabi, bahwasanya Nabi itu musibahnya, ujiannya lebih dahsyat daripada kita akan melihat, ngapain saya ngeluh, ya. Nah, ini kiat pertama. Kiat kedua, ini biar lebih simple dan teknis ya. Coba setiap hari kita rutin menuliskan 5 hal yang kita syukuri hari ini. Tulis. Itu akan melatih agar kita gampang bersyukur. Ya. Kemudian kiat yang ketiga, biasakan untuk kita tatkala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, kita diam. Ya, minimal diam. Mungkin kita marah, kita ingin mengungkapkan biasanya kebanyakan orang. Dan mengungkapkannya itu terkadang sekarang mulutnya diam, tapi tangannya yang bicara, betul? Mulutnya sih diam, Pak. Wah, bikin status ya. Nyindir ini si fulan ini memang nggak beres nih, teman kerja ini atau tetangganya, ya. Betul nggak? Ya. Banyak sekarang bikin status, apalagi ibu-ibu. Ya, ini terjadi, saya juga punya komunitas. Saling menyindir di status yang semua orang lihat, ini siapa ya maksudnya? Jangan-jangan kayaknya lagi ribut nih sama si fulan, betul nggak? Memang nggak disebutkan namanya. Tapi hati-hati, tatkala tangan itu berbicara, maka kedudukannya seperti lisan kita. Ya, apa yang kita tuliskan itu lebih dahsyat efeknya daripada kita ucapkan. Kita ucapkan sebentar selesai, Pak. Nggak ada yang rekam, nggak ada yang itu kan, hilang. Tapi kita tuliskan minimal status dalam waktu 24 jam. Yang nonton, yang lihat berapa orang? Ya, bisa 100 orang, 200 orang, bahkan mungkin lebih. Berarti kita berbicara kepada 200 orang tentang kejelekan si fulan, ya, atau kita nyindir si fulan, kita sudah menghukumi. Ya. Maka tadi ingat bahwa efek yang akan kita dapatkan, dosa yang akan terus mengalir kepada kita. Ya, karena seorang yang mengeluh itu berdosa. Terus gimana, Ustaz? Jadi kita nggak boleh ngeluh? Iya, memang nggak boleh ngeluh. Terus kalau ngeluh gimana? Ya dosa. Terus gimana? Ya tobat. Ya, kita bertobat memang. Makanya kalau orang itu merasa nggak punya dosa, ya aneh bin ajaib. Ya, Rasulullah aja setiap hari istighfar terus gitu. Terus kita merasa kok nggak banyak dosanya, banyak dosanya. Dosa hati kita mungkin, dosa tangan kita, dosa kita mengeluh. Kadang kita ngeluh ya, tapi namanya seorang mukmin itu, aduh ya Allah, saya salah nih, kenapa sih masih gampang ngeluh, ya Allah mudahkan saya biar nggak banyak ngeluh, kan gitu. Manusiawi itu ya. Dan subhanallah, Allah itu maha menerima taubat. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwasanya kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah loh, dikatakan orang bersalah, tapi sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya. Jadi itu kiatnya, dan terus berusaha melapangkan hati kita dan memaknai setiap aktivitas yang kita lakukan. Insya Allah ya, tatkala ada yang mungkin gibahin kita, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah sayang sekali ngasih pahala terus ke kita gitu ya. Coba kalau seperti itu, senang nggak Pak? Senang ya. Kalau misalnya setiap ada yang gibahi, ada yang ngasih motor NMAX ke Bapak misalnya, kira-kira berharap semua orang gibahin kita nggak? Berharap nggak? Setiap ada yang gibahin, Bapak dikasih hadiah NMAX atau PCX. Oh, ada yang gibahin, Pak, satu PCX. Ada gibahin lagi, satu PCX lagi. Kira-kira berharap semua kampung gibahin kita nggak, Pak? Berharap kan?
Nah, masalahnya kita tidak meyakini pahala itu lebih besar nilainya daripada PCX. Kita nggak meyakini itu. Kalau kita meyakini, Pak, ada yang gibahin kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, makanya Hasan Al Basri kalau ada yang gibahi dia kasih hadiah. Kenapa? Karena dia ngasih pahala sama beliau. Ya. Nah itu memang kesadaran itu yang harus terus dibangun, diulang-ulang, diulang-ulang, sehingga kita menjadi person yang baru, yang selalu bersyukur, alhamdulillah. Minimalnya sabar, minimalnya jangan ngeluh, minimalnya jangan misu-misu dengan kehidupan ini, dan itu bisa dilatih, bisa dilatih. Ya, dengan cara apa? Coba tulis 5 hal yang kita syukuri hari ini. Nanti kalau kita masih belum, ya coba tulis sorenya 5 hal yang kita syukuri. Terus saja tulis saja yang kita syukuri. Insya Allah nanti kita lihat, ternyata banyak sekali ya. Kenapa kok hal kecil aja kita mengeluh? Padahal yang harus kita syukurin banyak sekali gitu. Ya, kenapa kita mengeluh? Malu gitu sama Allah nantinya. Nah itu salah satu teknik ya, berdasarkan penelitian ya, kalau kita melakukan itu insya Allah kita akan bisa berubah menjadi lebih baik. Ada lagi bapak-bapak silakan ya, itu nggak apa sekalian, ini bawa sini, Anda baca aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Setiawan. Jazakallahu khair Ustadz untuk materi yang disampaikan. Saya pikir ini sangat penting ya, karena jarang sekali kita berbicara tentang bekerja sebagai amal atau Ya. jihad fisabilillah. Baik. Nah, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah terkadang kita dalam bekerja itu ada fase-fase yang sangat semangat dan kemudian ada kadang-kadang yang kita kurang semangat. Nah itu kira-kira ada bagaimana tips yang bisa Ustadz sampaikan untuk supaya kami atau paling tidak saya sendiri itu bisa tetap semangat untuk bekerja. Nah yang kedua adalah alhamdulillah saya diberi pekerjaan yang dimana saya bisa bekerja dari mana saja. Namun saya terkadang merasa bahwa 24 jam itu tidak cukup gitu, dengan ada tanggung jawab di keluarga, di pekerjaan dan sebagainya. Apakah itu tanda-tanda bahwa orientasi saya kurang lurus dalam bekerja, atau terus kemudian bagaimana cara menyeimbangkan itu Ustaz? Antara bekerja, keluarga, dan harus ada waktu juga untuk pendidikan anak-anak dan sebagainya. Pertama tentang kadang semangat kerja, kadang loyo ya, itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Dalam ibadah kita pun begitu. Dan itu juga dirasakan oleh sahabat Nabi SAW. Ya. Dalam sebuah kisah di mana Handalah dia berkata, nafaqal Handalah, Handalah ini kok udah munafik gitu ya. Kata Abu Bakar, ente ngapain ngomong gitu? Soalnya saya kalau duduk bersama Rasulullah kayaknya tuh wah terbayang surga neraka, kayaknya itu hati saya melayang ke akhirat gitu ya. Tapi tatkala pulang ke keluarga ya sudah sibuk lagi urusan begitulah ya. Wah, saya juga begitu. Coba kita datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah dan bercerita, maka kata Rasulullah saat dan saat. Ya memang begitulah, naik dan turun. Ya. Dan Rasulullah mengatakan kalau engkau bisa setiap keadaanmu itu posisinya naik terus, maka malaikat akan turun dan akan menyelami. Ya. Kenapa? Ini level yang hebat. Makanya kenapa manusia itu harus senantiasa istighfar? Karena ternyata kita banyak kekurangan. Kita kadang iman itu kadang yazid, naik, kadang yang push, ya naik, turun, naik, turun, naik. Itu manusia. Makanya bagaimana supaya level kita terus meningkat? Yazidu bitta'ah. Akan meningkat tatkala ketaatan kita terus jaga, bahkan kita tingkatkan. Ya. Dan akan turun tatkala kita berbuat maksiat, berbuat lalai. Kenapa kita bisa kurang bersemangat? Ya, kita harus tahu. Mungkin itu adalah sebab kita berbuat dosa. Ya.
Mungkin sebab kita kurang bersyukur. Mungkin sebab kita lalai. Mungkin sebab dosa-dosa yang kita tidak sadari. Bisa jadi. Ya, sehingga semangat kita turun. Pada saat itu apa? Ya kita istighfar. Minta ampun sama Allah. Ya. Dan kita berusaha terus memotivasi diri. Dengan cara apa? Apa yang kira-kira bisa memotivasi diri saya? Kadang kan kita juga merasa ya Pak ya. Kadang kita lagi benar-benar down nih ya. Benar-benar lagi futur gitu ya. Kita semua punya momentum seperti itu. Tapi seseorang yang diberikan taufik sama Allah, tatkala dia futur, dia alihkan futurnya pada hal-hal yang tidak haram. Ya. Misalnya apa? Aduh, saya lagi down banget nih. Ya udah deh, saya silaturahim aja ke saudara. Nah, kan? Itu kan hal yang berpahala. Udah deh, saya main sama anak-anak dulu nih. Saya butuh break time, butuh refreshing, ya. Tapi ada orang yang tatkala down, dia mencari hal-hal yang maksiat, berkumpul dengan sesuatu yang maksiat dan semakin jatuh lagi. Ya. Nah, kalau kaitan dengan pekerjaan bagaimana? Makanya tadi bisa jadi kewajiban yang kita seharusnya, misalnya jam 9 ke jam 5, di situ ada yang kita kurang menunaikan waktu dengan baik dalam pekerjaan kita, ya. Mungkin kita tidak dituntut, tapi ini adalah bagian tanggung jawab kita. Kita penuhilah dengan hal-hal yang lain yang mungkin bisa memberikan benefit di tempat kita bekerja. Supaya kita berharap ya Allah mudah-mudahan bisa menutup kekurangan-kekurangan saya. Ini adalah kaedahnya yang bisa diambil dari sebuah hadis. Tatkala Allah memerintah kepada malaikat untuk melihat amalan-amalan wajibnya, sholat wajib. Ya, kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya masih banyak yang tidak sempurna, lihat amalan sunnahnya. Supaya apa? Yang sunnah ini bisa melengkapi yang wajib. Ya, begitu juga tatkala kita bekerja, kita punya kewajiban. Mungkin di sini kita bolong-bolong, ya kita tutupi dengan hal-hal yang mungkin di luar memang kewajiban kita. Mudah-mudahan ini bisa menutup bolong-bolong tadi, lalai-lalai kita. Mungkin kita lagi bete, kita lagi apa dan sebagainya, kita tidak bekerja maksimal, ya kan? Kalau misalnya masnya kan bekerja ada modelnya adalah dengan waktu, ada modelnya dengan tanggung jawab, hasil. Kan ada seperti itu. Ada pokoknya terserah, yang penting hasil, mau kerjain malam ke pagi kan, ya berarti kan sesuai dengan hasil. Ya. Ada yang memang hasil dan waktu. Ya, waktu jam sekian sampai jam sekian ya saya harus maksimal. Ya di waktu itu. Ya, itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kok rasanya 24 jam nggak cukup ya. 24 jam nggak cukup. Bagaimana cara saya mengaturnya? Maka kembali kepada kaidah Rasulullah, ati kulladzi haqqin haqqahu. Dengan mengatur jadwal kita, Pak. Ya, berikan setiap pemilik haknya itu haknya. Ya, tatkala Salman Al-Farisi ke tempat Abu Dzar Al-Ghifari karena istrinya tuh mengeluh. Ini dia nggak pernah nyentuh istrinya. Ya, kerjaannya sholat, puasa, keren kan? Keren nggak? Punya suami puasa terus, ibadahnya nggak putus, ya, sholat malam, nggak pernah nyentuh istri, ya. Mungkin perasaannya bahwa saya benar-benar berjihad nih, benar-benar ibadahnya luar biasa, padahal nggak benar. Ya makanya Salman Al-Farisi begitu duduk, datang, disuguhin makan, disuruh makan nggak, kamu makan bareng, dipaksa suruh buka, ya. Terus pas malamnya tidur di tempat itu, Abu Dzar pengen sholat, tarik tidur. Mau bangun lagi, mau sholat, tarik tidur. Ya. Sehingga sudah sepertiga malam, sekarang bangun sholat. Ya. Intinya Salman Al-Farisi ingin mengajari bahwasanya tentang keseimbangan hidup. Ya. Maka tatkala bertanya kepada Rasulullah membenarkan Salman Al-Farisi, maka kata beliau, a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Tuhan kita punya hak, keluarga kita punya hak, pekerjaan kita punya hak, diri kita punya hak.
Kalimat a'ti kulladzi haqqin haqqahu, ini kaidah sebenarnya adalah bagaimana kita membuat jadwal yang balance, yang seimbang. Ya. Sebenarnya khafidin azanallahu yakum. Kalau kita buat jadwal kita secara seimbang, banyak waktu kita kosong sebenarnya. Kenapa waktu kita kerasa tidak cukup? Karena banyak distrak. Baru ngerjain ini, kita ngerjain yang lain lagi, nggak teratur, asywaiyah, ya, berantakan urusannya, ya. Makanya caranya tadi, ya, penuhi atau amalkan hadis Rasulullah untuk kita bisa memberikan anak kita haknya, istri kita haknya, keluarga kita haknya, pekerjaan kita haknya, dan sebagainya. Ada sebagian yang sang istri tidak peduli suaminya lagi kerja, diteleponin terus. Ini suaminya lagi kerja. Suaminya lagi kerja. Sesuatu yang darurat mampu, tapi nggak darurat, telepon-teleponan dan lain sebagainya. Habis waktu pekerjaan, berarti dia tidak memberikan haknya. Begitu juga tatkala di rumah, ya, tatkala tidak ada sesuatu yang darurat urusan pekerjaan, ya kerjakan. Urusan rumah kita itu lebih utama, lebih aula, ya. Nah, tatkala insya Allah sudah kita atur waktunya dengan baik, dan di situ ada pelajarannya. Bagaimana kita bisa memanage waktu, memaksimalkan. Tatkala kita memang sedang belajar, maksimalin belajar. Tatkala kita bekerja, maksimalkan bekerja. Tatkala sama keluarga, maksimalkan dengan keluarga. Maka insya Allah hidup kita akan balance. Kira-kira. Ini dari akhwat, bagaimana jika memiliki pemimpin yang kurang mendengarkan pendapat bawahannya. Padahal untuk tujuan kebaikan lembaga tersebut. Ya, ini banyak terjadi nih. Ya, pasti. Ya. Maka jawabannya adalah lakukan yang terbaik kita sebagai bawahan. Sisanya maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang posisinya sebagai bawahan, di situ ada pimpinannya, dan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab dia. Tugas kita memberikan masukan usulan, bukan mewajibkan untuk diterima. Ya, kalau pendapat saya nggak diterima, dia marah-marah, nggak boleh. Ya sudah. Dalam satu cerita dalam kisah Ratu Balqis, ya, dia berkata kepada pejabat-pejabatnya, ya ayyuhal malak, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pejabat, ya, berikan saya pendapat-pendapat kalian, fatwa-fatwa kalian tentang urusan ini. Karena Sulaiman ngirim surat untuk kita masuk Islam. Dan saya tidak pernah memutuskan kecuali ente semua sudah berpendapat. Ya. Apa pendapat mereka? Ngasih pendapat. Ya. Qalu nahnu udu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Wahai ratu, kita ini pasukannya hebat, kita negara yang besar, kita kuat, ya. Tapi kembali, artinya apa? Ya sudah, perang-perang aja, intinya begitu. Ya. Tapi akhirnya apa? Ini adabnya. Wal amru ilaiki. Tapi keputusannya ada di engkau sebagai pemimpin. Fangduri madza ta'murin, pertimbangkan semuanya, perintahkan apa yang engkau mau perintahkan. Maka Ratu Bilqis mengatakan, qalat, dia pendapatnya lain. Saya kayaknya nggak sependapat dengan pendapat Anda. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun wa inni mursalatun ilaihi bihadiyatin fanadiratum bima yarji'ul mursal. Pendapat saya nggak gitu nih. Ini kalau terjadi apa-apa kita bisa hancur. Coba kita cek dulu, kita kirim. Nah, lihat levelnya seperti apa. Nah, ini tatkala seorang di dalam musyawarah posisinya bukan sebagai pemimpin, kepala divisi kah, ya, ataukah mudir, dia bukan mudirnya, dia bukan penanggung jawabnya. Ya sudah, maka kewenangannya hanya memberikan ide gagasan, ya. Keputusannya adalah pemimpin karena tanggung jawabnya ada pada dia. Ya, tanggung jawabnya adalah pada pemimpin.
hancurnya, majunya, mundurnya ada pada pemimpin tersebut. Jadi tidak perlu memaksakan. Ya, kalau ini pemimpin bisa di posisi yang lain, mungkin gitu kan. Tapi kalau sudah nggak cocok sama pemimpin yang tertinggi, di perusahaan direktur utamanya misalnya, atau bahkan foundernya nggak cocok sama foundernya, ya ente cari founder yang lain kalau gitu. Ya. Nah, karena ini semua ada perkara ijtihadi. Ya. Menurut saya itu, menurut Anda, ya sudah fokus pada tanggung jawab Anda, selesaikan, selesai. Yang penting saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah memberikan usulan yang terbaik menurut saya, itu menurut Anda. Mungkin pemimpin Anda melihat hal-hal yang lain. Tuh kan mundur, ya sudah, bukan tanggung jawab Anda. Ya, muridnya semakin sedikit, omsetnya semakin sedikit, itu bukan urusan Anda. Ya, tugas Anda adalah melakukan tanggung jawab terbaik. Tugas pimpinan tertinggi memastikan hak Anda ya terpenuhi, yaitu salah satunya adalah dari sisi gaji. Bagaimana cara menyampaikan atau membuat atasan menyadari bahwa kepemimpinannya kurang baik? Sudah ada buktinya, tetapi beliau seolah menutup mata, dikhawatirkan membuat lembaga mengalami kemunduran. Tadi kembali ya, kalau misalnya ada atasan yang lebih tinggi, Anda bisa masuk ke atasan yang lebih tinggi. Pak, saya melihat begini-begini, mungkin bisa ditinjau. Iya. Ini kami dari rakyat yang paling bawah. Ini terjadi pada saat zaman Umar bin Khattab. Mereka mengirim surat kepada Umar tentang wali kotanya, ya, yang dia keluar ada dalam 1 minggu itu 1 hari nggak keluar. Tatkala ditanya, ya kenapa bajunya cuma 1? Dicuci, saya nggak punya baju ya, sama nunggu sampai kering. Saking zuhudnya itu, saking zuhudnya dia. Ya, akhirnya sampai saat itu dia minta suruh ganti pemimpin yang lain karena memang sebenarnya itu ditunjuknya. Ala kulil seperti itu. Jadi berusaha, kalau niatnya kebaikan, insya Allah ya, insya Allah akan dibukakan pintu sama Allah. Tapi kalau ternyata tidak sampai, maka fokuslah pada tanggung jawab saya. Ya, kalau saya sebagai tenaga administrasi, udah lakukan sebaik mungkin. Ya, ada perintah ini, lakukan sebaik mungkin. Kalau ada atasannya lagi, sampaikan kepada atasannya, saya melihat nanti akan terjadi begini-begini, ya silakan. Itu posisinya yang lebih tinggi, yang punya hak. Ya. Sebagai ASN, terkadang kami menerima uang yang terkadang kami tahu itu adalah syubhat. Pada akhirnya kami terima karena dipaksa. Dan kami terima, tetapi kami salurkan kepada fakir miskin. Pertanyaannya, manakah yang lebih afdal, kami tolak uang tersebut, atau kami terima tapi disalurkan kepada fakir miskin? Tergantung pada kondisi. Ya, tergantung pada kondisi. Ada kondisi yang tatkala dia menolak, di situ ada mudorot, ancaman yang lebih besar. Kan ada kasus-kasus begitu ya. Ya, dia tidak bisa menolak kemungkaran tersebut. Maka pada saat itu jika tidak ada pilihan, maka dia boleh menerima dalam keadaan terpaksa, ya, dan dia tidak boleh memanfaatkannya. Ya, itu adalah uang haram. Ya, dan uang haram bukan untuk disedekahkan. Uang haram boleh untuk hal-hal yang dihinakan. Ya, seperti jalanan, seperti toilet dan lain-lain sebagainya. Ya, bukan kemudian untuk disedekahkan, karena itu masuk pada uang haram. Ya, kenapa? Perkara yang syubhat itu masuk ke dalam sesuatu yang haram. Tapi kalau sifatnya adalah dhon dan dia bisa menolak, maka tolak. Kadang kan orang menolak karena cuman nggak enak, ya nggak? Aduh, nggak enak nih, gimana nih teman kerja? Wah, itu nggak boleh, nggak boleh kalau seperti itu. Ya, kalau efeknya hanya karena nggak enak, maka tidak boleh menerima. Bukan bertanya mana yang lebih baik, menerima atau tidak menerima. Tidak boleh menerima kalau cuman nggak enak. Tapi kalau nggak nerima, ancamannya dipecat, ancamannya pembunuhan, ya. Kalau dipecat mudorotnya lebih besar, masalah nafkah dan lain sebagainya, itu nanti harus dilihat, ya. Mampu nggak? Kalau dia mampu, ya berarti dia tinggalkan. Tapi kalau saya belum mampu, ya berarti dia boleh nerima, ya. Atau kalau nggak nerima, wah bisa diperkarakan,
bisa ditersangkakan, bisa di mudarat yang lebih besar, pada saat itu dia boleh nerima. Dengan terpaksa. Tapi kalau cuman karena nggak enak, cuman ya gimana ya, itu tidak boleh, maka tatkala kita menerima, itu haram hukumnya karena tidak ada udzur yang diperbolehkan secara syar'i. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Udah habis soalnya. Masya Allah, kalau dilanjutkan semakin panas. Tapi nanti sampai malam beliau nggak akan berhenti. Ini akan keluar semua ilmu dan wawasannya. Mengingat waktu dan mungkin beliau juga nanti perlu istirahat. Nanti pada Marib mau ngisi di Ampel. Jadi saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.